Halo, assalamualaikum, Badil. Ini mau bertanya nih, Mang Adun. Ya, Selamat malam silakan. semuanya. Ya, silakan Pak Misi Aulia. Ya, ini mau bertanya, cuman ya apa itu hubungannya negara kita ini sama payment ID itu apa masih bersangkutan sama Pi Network gitu? Ya terima kasih gitu aja, Mang Adun. Apa? Payment ID? Apa itu tadi disebutkan? Payment ID itu yang anggaran di Indonesia itu apa bersangkutan gitu sama Pi gitu? Kalau mau transaksi gitu, gimana gitu? Itu Pak Misya itu mendapatkan informasi dari mana ataukah ada di dalam browser misalkan? Itu di luar di brosur gitu, kadang-kadang kan lagi ramai sekarang gitu payment ID itu di sekitar negara kita ini kan gitu, takutnya gitu ya itu di luar gitu, nggak ada di brosur gitu, nggak ada itu Dalam aja. bentuk aplikasi ataukah hanya baru sebatas informasi Pak Misya? Ya aplikasi baru katanya itu yang lagi rame-rame itu harus ada payment ID gitu, kalau transaksi bisa ini gitu, bisa apa ya, terdata gitu data diri kita di negara kita ini gitu. Oke ya, lagi-lagi muncul ya. Kalau saya nggak heran sih ya. Tidak apa-apa, terima kasih buat Pak Misya ya atas informasi tambahan kalau menurut saya, karena saya kan memang juga sibuk merapikan edukasi-edukasi yang didapat dari obrolan ya. Seperti itu saya rapikan terus saya bagikan ke YouTube juga buat pioner yang belum tahu. Kemarin-kemarin juga ada kalau nggak salah My Shopee, My Shopee apa ya, lupa saya namanya, pokoknya MyPi apa kayak gitu, pokoknya banyak ya. Dan mungkin Pak Yangse juga beberapa pioner ada yang update, boleh nanti setelah ini menambahkan ya. Karena tetap sih saya berpegangnya itu bahwasanya P Network itu hanya memiliki dua aplikasi utama ya, itu loh. Yang mana yang pertama adalah aplikasi Pi penambangan dan yang kedua adalah Pi browser. Nah, makanya kenapa tadi saya tanyakan apakah aplikasi tersebut itu ada di Pi browser atau tidak, ataukah ada di dalam Pi browser masuk ke dalam fiturnya, ataukah masuk ke dalam ekosistemnya, seperti itu. Karena apa? Karena pernah saya dapat ingat itu apa yang disampaikan oleh Pak Demas Prayit, Pi Network itu hanya satu, gitu loh. Ya, termasuk ya aplikasi penambangannya satu, di browsernya ya satu. Jadi kalau misalkan ada yang tanda kutip ya menyerupai, mirip-mirip atau mengatasnamakan terhubung dengan Pi misalkan, atau ada koneksi, ada hubungan dan lain-lain lah dengan Picor Team seperti itu, ya kalau menurut saya simpel saja gitu. Kita lihat saja di Pi browser. Itu kan ada di testnet kah? Ada di mainnet kah? Atau ada di aplikasi yang sudah terverifikasi oleh Picor Team, begitu. Jadi kalau misalkan ditanyakan eh, apa hubungannya, terus juga ataukah bagaimana ke depannya, saya di sini disclaimer ya, tidak bisa menyampaikan lebih banyak karena hanya berfokus pada dasar-dasar network itu sendiri. Karena apa? Karena khawatirnya gitu loh. Khawatirnya banyak pionir yang nantinya gitu sudah mengakses berbagai aplikasi yang misalkan nantinya terhubung dengan P-Network, atau tadi disampaikan nantinya kalau misalkan mau transaksi dan macam-macam itu harus menggunakan aplikasi A, B, C dan seterusnya itu. Kalau menurut saya selama itu berada di luar aplikasi P-Network itu sendiri, terutama khususnya tidak ada di dalam browser ekosistem, itu saya jujur ya, ini disclaimer, nggak rekomen kalau buat saya pribadi ya, itu. Jadi bagi pioner yang lain ya monggo kalau misalkan mau coba-coba. Cuma saya angkat tangan kalau misalkan terjadi sesuatu seperti itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau misalkan jelas itu aplikasi terhubung dengan P-Network, kita nggak usah repot-repot baik itu aplikasi atau platform dan sebagainya. Kemarin-kemarin sudah disampaikan sama Pak Saharudin dan Pak Andinopa juga. Kita lihat saja gitu. Toh di situ proses dari testnet ke mainnet juga itu tidak mudah gitu untuk bisa
betul-betul masuk dalam ekosistem yang terverifikasi oleh Picor Team. Karena apa? Ada proses-prosesnya. Dan kalau memang betul-betul ingin terverifikasi, itu disetujui oleh Picor Team, karena Picor Team hanya sebatas menyetujui. Adapun ini yang disampaikan oleh Pak Saharudin kemarin ya. Adapun bagaimana apakah itu tampilan aplikasinya, terus di dalamnya sistemnya seperti apa, itu Picor Team hanya bisa dikatakan melihat atau memantau gitu dari tingkat keamanan gitu. Apakah aplikasi ini nantinya berbahaya atau tidak? Jika misalkan disetujui oleh Picor Team untuk digunakan oleh Pioneer. Nah, itu prosesnya dari testnet ya, baru masuk ke mainnet. Karena kemarin Pak Saharudin juga sempat menyampaikan kalau misalkan beberapa waktu lalu kita misal harus memasukkan frasa sandi saat misalkan ingin mengakses aplikasi dan sebagainya di browser, nah diupdate sama Picor Team itu nanti ketika kita masuk, apalagi khususnya yang di mainnet, apalagi kalau yang sudah terverifikasi ya, itu hanya akan muncul username aplikasi Penetwork kita. Username kita kan ada di profil ya, aplikasi penambangan. Nah, itu muncul. Terus muncul juga nomor telepon. Itu informasi dari Pak Saharudin yang paham soal pengembangan aplikasi ya. Terus dimasukkan juga misalkan alamat. Nah, itu hanya untuk ketika nanti misalkan ingin menerima transaksi atau dalam metode kita seperti belanja misalkan. Itu kalau menurut saya itu logis. Sehingga apa? Sehingga aplikasi manapun yang ada di ekosistem browser ya, itu tidak sampai meminta data dari Pioneer. Seperti itu. Karena apa? Karena kalau misalkan minta data macam-macam ya, ya itu juga pasti di luar dari Picor Team ya. Maksudnya Picor Team juga tidak akan menyetujui apalagi sampai minta frasa sandi, minta data dan macam-macam, karena dengan adanya update yang saya tangkap di sini ya, yaitu dengan hanya memunculkan username, nomor telepon dan misalkan alamat, itu Picor Team jelas mengenkripsi ya atau mengamankan data kita sehingga tidak dapat diakses oleh pihak pengembang aplikasi atau platform itu sendiri gitu. Jadi data kita tuh betul-betul aman sebetulnya gitu jika sekiranya kita tahu dan mempelajari itu. Jadi seperti itu saja Pak Misya ya. Semoga kita tetap waspada dengan bagus. Ini juga saya terima kasih ya ucapan kepada Pak Misya yang sudah menambahkan perkembangan informasi kata Miss Bill tadi yang lagi viral misalkan, yang lagi rame, tidak apa-apa dibicarakan di sini. Nah, ini sering saya sampaikan. Jadi kalau ada apa-apa tuh yuk ditanyakan, yuk diinformasikan, yuk diobrolkan supaya apa? Supaya gitu kita tidak sampai salah melangkah. Yang pertama itu, dan yang kedua itu Pioneer yang lain pun jadi bisa tahu itu dengan perkembangan informasi apa yang ada di sekitar Penetwork. Karena apa? Karena kalau ketinggalan informasi ya jangan salahkan siapa-siapa itu. Oke. Seperti itu aja Pak Misya ya dari saya. Mungkin ada yang ingin menambahkan. Oke, terima kasih Mang Adun, terima kasih atas pencerahannya ya. Terima kasih Mbah Bil. Ya, lanjut. Oke, baik. Terima kasih Mang Adon. Sangat bermanfaat apa yang telah disampaikan untuk semua komunitas pionir GCV Indonesia. Pastikan hanya berinteraksi dengan akun Telegram, Facebook, X, Duta GCV Resmi, dan Pi Network untuk menjaga keamanan dan keaslian informasi ya. Masuk juga grup Telegram, grup WhatsApp yang ada Duta GCV resminya. Oke, jadi di situ pencarian bisa Pioneer lihat ya. Mang Adun menggunakan kata kunci Payment ID yaitu, tapi yang muncul hanya Payment ID. Nah, apakah Payment ID itu gak ada P-nya gitu loh, hanya Payment ID saja? Nah, entahlah ya. Yang jelas ini menurut Mbah Google seperti itu ya. Katanya Payment ID adalah sistem
sistem identitas transaksi keuangan yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) untuk mengintegrasikan seluruh data keuangan individu ke dalam satu identitas tunggal berbasis nomor induk. Nah, ini ya, sistem ini bertujuan menciptakan ekosistem pembayaran digital yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi sesuai dengan visi blueprint sistem pembayaran Indonesia. Jadi mungkin ini yang tadi Pak Messi Aulia maksudkan ya. Kalau Mang Adun kan memang belum pernah tahu, belum pernah mendengar gitu, walaupun mungkin ada aplikasinya seperti itu. Tapi setelah pencarian ya seperti ini. Tadi juga Mang Adun sempat lihat gambar. Nah, di sini ya kita bisa lihat. Ini dia terintegrasi ya, yaitu dengan nomor NIK. Nah, di sini bisa kita lihat ya sekilas. Nih. Dari apa tuh? Info Radar ID ya. Nah, ini dia. Payment ID diuji 17 Agustus. Inilah sistem canggih BI untuk lacak transaksi warga. Lah, kalau menurut Mang Adun ya, kalau memang apa sih, secara logika ya bagus memang kalau ini untuk secara terpusat. Oke, artinya setiap transaksi itu terlacak oleh payment ID. Misalkan ada yang money laundry ya, jadi tidak bisa dibohongi gitu. Nah, tapi ini kan namanya terpusat ya, beda dengan misi dan visi Penetwork itu yang terdesentralisasi atau tersebar. Jadi kalau misalkan di sini kita bisa Mang Adun bahas ya, ketika kita mau transaksi itu masuk dulu ke BI. Sementara kita tahu di Penetwork itu, misalkan Mang Adun dengan Pak Messi Aulia, ya tidak perlu perantara lain, gitu loh. Tidak perlu perantara lain, ya langsung aja itu ya ke Pak Messi Aulia-nya. Misalkan Mang Adun transaksi 0, sekian langsung nyampe. Nah, terus dilacaknya transaksinya di mana? Di blockchain. Nah, seperti itu ya, pioner. Kalau ini Mang Adun mengutip saja ya atas apa yang tadi dipertanyakan oleh Pak Messi Aulia, dan sempat Mang Adun sedikit ya memberikan paparannya atau penjelasannya. Thank you. Oke ya, sehat selalu, lancar rezeki, berkah selamat dalam setiap urusannya. Oke, Mang Adun pamit undur diri dulu. Nanti kita gaskan lagi di informasi yang berikutnya. Thank you. Bye bye.